Baik, di sini kami akan menjelaskan lagi dari kelompok 6 mengenai analisis prospek perusahaan di bagian yang kedua. Saya sendiri, Rizka Julia, akan menjelaskan mengenai hubungan laporan dan juga prospek. Di sini ada 5 laporan keuangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini yaitu memberikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Di sini akan menilai tren pendapatan dan juga menilai pertumbuhan pasar. Selain itu, margin laba dalam menilai efisiensi operasional dan juga beban bunga dan juga pajak dalam menilai beban eksternal. Yang selanjutnya yaitu ada laporan perubahan modal. Di sini yaitu menggambarkan strategi internal dalam mengelola dan juga mendistribusikan laba perusahaan. Selanjutnya laba ditahan di sini meningkat, maka prospek perusahaan sendiri akan lebih fokus pada ekspansi dan juga pertumbuhan jangka panjang. Kalau dividen tinggi dan juga laba rendah ini mengindikasikan bahwa prospek prospek perusahaan ini lemah atau strategi yang digunakan hanya untuk menenangkan investor. Sedangkan kalau di sini pendapatan komprehensif negatif, maka di sini harus diwaspadai. Maka di sini risiko pasar seperti depresiasi nilai tukar itu dapat terjadi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Di sini yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bersih dari operasional serta kemampuan dalam membayar kewajiban, dividen dan juga melakukan investasi. Di sini di arus kas operasi operasional di sini kalau positif maka di sini mengindikasikan bahwa laba berkualitas tinggi, sedangkan kalau di sini negatif maka operasional perusahaan atau internal perusahaan sedang bermasalah. Kalau dari investasinya negatif maka di sini perusahaan mengindikasikan sedang melakukan ekspansi prospek pertumbuhan. Kalau positif yaitu perusahaan menjual aset. Kalau di pendanaan sendiri, jika dia positif maka ada dukungan dari investor. Kalau negatif dia berarti sedang membayar hutang dan juga dividen yang terutang. Next yaitu ada laporan posisi keuangan. Di sini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan struktur keuangan, solvabilitas dan juga potensi pertumbuhan di perusahaan di masa yang mendatang. Di sini jika terjadi kenaikan aset lancar, maka terjadi potensi pertumbuhan jangka pendek. Jika asetnya tinggi, maka di sini perusahaan mengindikasikan sedang melakukan ekspansi. Kalau liabilitas tinggi, maka di sini risiko perusahaan ini meningkat dan juga prospek ketergantungan terhadap pendanaan investor di sini dinilai tinggi. Jika ekuitas negatif, maka ada masalah terkait going concern atau keberlangsungan usaha dari perusahaan. Yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Di sini memberikan informasi mengenai kebijakan, asumsi, serta informasi tambahan dalam laporan keuangan utama. Di sini yaitu mengungkapkan komitmen masa depan, yaitu jika perusahaan mengungkapkan komitmen terhadap masa depan, maka di sini perusahaan sedang melakukan investasi atau terjadi utang berbunga yang besar dan juga ada kontrak yang besar. Di sini CALK juga menyajikan peristiwa setelah periode, maka jika menyajikan peristiwa setelah periode, maka di sini perusahaan terdapat perubahan signifikan yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya Rida Farezi akan membahas materi mengenai proyeksi laba. Nah, proyeksi laba itu adalah perkiraan laba di masa depan berdasarkan data sebelumnya dan asumsi pertumbuhan. Nah, biasanya proyeksi laba ini itu dibuat oleh manajemen ataupun stakeholder itu untuk menilai kelayakan usaha, itu lalu membuat perencanaan keuangan, lalu memberikan gambaran kinerja masa depan, dan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan. Nah, adapun teknik untuk membuat proyeksi laba ini itu ada tiga secara umumnya, yang dimana itu pertama metode pertumbuhan, yang kedua metode margin laba bersih, dan yang terakhir metode skenario. Selanjutnya, next. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama dari pertumbuhan dulu. Nah, pada teknik pertumbuhan ini, itu perusahaan atau manajemen itu biasanya akan menggunakan rata-rata pertumbuhan laba dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya laba ya, misalnya ternyata perusahaan ingin mengetahui gimana arus kasnya, maka ya menggunakan rata-rata pertumbuhan arus kas sebelumnya gitu. Jadi data historis itu menjadi kunci dalam melakukan analisis dengan teknik pertumbuhan. Dan biasanya itu ya minimal 2 tahun lah agar kita bisa mengetahui pertumbuhan tren yang baru-baru terjadi sebelum tahun berjalan ini. Nah, yang kedua itu ada teknik margin laba bersih, yang dimana proyeksi laba dari perkiraan ini, dari margin laba bersih ini itu menggunakan perkiraan penjualan. Yang pertama kita tentuin dulu nih, misalnya perusahaan ternyata perkiraannya udah ditahuin kalau ternyata di tahun depan itu meningkat 110%,
Nah, kemudian kita harus menentukan target margin laba bersihnya. Berapa sih kita pengen margin laba bersih dari si total penjualan itu? Entah 20%, 30%, pokoknya berapapun itu. Kedua data ini itu akan menjadi data yang kita gunakan untuk menghitung proyeksi laba dari margin laba bersih gitu. Yang pertama kita mengetahui penjualannya, terus kita dibagikan dengan target margin laba bersih kita. Maka ketemulah perkiraan untuk proyeksi laba selanjutnya. Nah, yang ketiga ini adalah teknik skenario yang dimana kita itu menggunakan asumsi ya, menggunakan asumsi skenario secara optimis, realistis, dan pesimis. Yang pertama itu optimis. Nah, kalau kita menggunakan skenario optimis, berarti perusahaan itu menggunakan angka-angka yang jauh lebih tinggi dari angka yang sudah berjalan gitu. Misalnya yang sebelumnya itu sekitar 100%, maka selanjutnya kita mungkin buat 150%, 120%. Pokoknya jauh lebih tinggi dari yang sudah terjadi sebelumnya, karena kita optimis. Sedangkan yang kedua, realistis, itu perusahaan cenderung akan berhati-hati dalam menggunakan asumsi, maka biasanya itu cenderung angkanya itu nggak begitu jauh. Misalnya sebelumnya 100%, maka setelahnya itu kita naiknya cuma 5%, naiknya 10% gitu. Itu didasari dengan rasa hati-hati dan kenyataannya gitu. Sedangkan yang terakhir itu skenario pesimis. Di sini perusahaan berarti itu nggak yakin nih sama dengan kinerjanya. Jadi mereka cenderung akan menggunakan teknik di mana mereka itu melakukan asumsi yang sangat hati-hati. Entah ternyata laba mereka nggak meningkat, atau bahkan ternyata proyeksi laba tahun berikutnya itu menurun gitu dari tahun yang berjalan. Jadi skenario ini tuh digunakan dengan basis asumsi ya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Agnes Yudis Ngalomo, NIM 203. Jadi materi selanjutnya itu adalah mengenai analisis pertumbuhan penjualan. Nah, di sini ada tiga faktor mengapa analisis pertumbuhan penjualan itu penting. Yang pertama itu adalah sebagai indikator kinerja. Jadi pertumbuhan penjualan yang positif nantinya akan menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil menarik pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Sedangkan pertumbuhan yang negatif dapat mengindikasikan masalah dalam strategi pemasaran atau produk. Lalu yang selanjutnya adalah dasar perencanaan. Jadi data pertumbuhan penjualan ini nantinya bisa digunakan sebagai dasar untuk perencanaan keuangan dan juga penganggaran, yang nantinya juga bisa membantu perusahaan dalam merencanakan investasi dan pengeluaran di masa depan. Lalu yang terakhir itu adalah menarik investor. Jadi pertumbuhan penjualan yang konsisten dapat menarik perhatian investor dan meningkatkan nilai saham perusahaan karena menunjukkan potensi untuk menghasilkan laba di masa depan. Next. Nah, selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu adalah permintaan pasar. Jadi, tingkat permintaan untuk produk atau layanan perusahaan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Faktor-faktor seperti tren, konsumen, perubahan demografi, dan kondisi ekonomi ini dapat berperan penting untuk permintaan pasar ini sendiri. Lalu yang kedua adalah strategi pemasaran. Jadi, efektivitas strategi pemasaran dan promosi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Lalu yang ketiga itu adalah inovasi produk. Jadi peluncuran produk baru atau peningkatan produk yang ada itu nantinya dapat meningkatkan penjualan dengan menarik minat pelanggan. Nah, yang keempat itu adalah persaingan. Jadi tingkat persaingan di pasar itu dapat memengaruhi pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang mampu membedakan diri dari persaingan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya itu adalah kondisi ekonomi. Jadi faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ini nantinya dapat memengaruhi daya beli konsumen dan pada akhirnya itu akan memengaruhi penjualan itu sendiri. Next. Ya, mungkin bisa next lagi. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas model kebangkrutan di mana yang akan saya bahas ini adalah model Altman Z-score. Sebelumnya, perkenalkan lagi nama saya Bayu Nugroseto. Tidak bosan saya membicarakan soal akuntansi kepada Anda. Meskipun saya bosan pun, saya akan tetap melakukan karena itu tugas. Ya, kita langsung saja masuk ke pemateri. Di mana model Altman Z-score ini merupakan salah satu model prediksi kebangkrutan yang paling fundamental dan diakui secara luas. Model ini dikembangkan oleh Edward
Altman, seorang ekonom keuangan termuka dari New York University pada tahun 1968. Altman adalah salah satu peneliti pertama yang mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi bangkrutan perusahaan. Model ini awalnya menggunakan teknik multiple discriminant analysis atau MDA untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan probabilitas kebangkrutan. Seiring waktu, model Altman telah mengalami beberapa revisi dan penyempurnaan, termasuk pada tahun 1983 dan 1995. Revisi ini bertujuan untuk memperluas aplikasinya agar dapat digunakan pada berbagai jenis perusahaan. Tidak hanya perusahaan manufaktur, tapi juga perusahaan yang terdaftar di bursa Go Public maupun yang tidak terdaftar, serta perusahaan non-manufaktur. Ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan relevansi model dalam konteks bisnis yang lebih luas, karena untuk dapat mengetahui eh, memahami sebuah perusahaan yang sehat ini model untuk memahami prediksi kebangkrutan sebuah perusahaan ini sangat penting untuk digunakan. Next, selanjutnya. Nah, untuk model Altman Z-score ini ada rumusnya yaitu 1,2 tambah 1,4 B tambah 3,3 C tambah 0,6 D tambah 1,0 E. Itu adalah rumusnya dengan A itu adalah modal kerja dibagi total aset, dan B itu adalah laba ditahan dibagi total aset, lalu C itu EBIT dibagi total aset, dan D itu nilai pasar ekuitas dibagi total kewajiban, di mana E terakhir itu adalah penjualan dibagi total aset. Mari kita eh, asumsikan bersama-sama bahwa terdapat data seperti yang di layar ini, ada modal kerja 500.000, laba ditahan 300.000, EBIT-nya 250.000, nilai pasar ekuitas atau alias kapitalisasi pasarnya ini adalah 1.500.000, penjualan 3 juta, total aset 2 juta, dan total kewajiban 1 juta. Mari kita masukkan angka-angka itu ke dalam rumus. Next. Nah, ini kita bisa melihat bahwa modal kerja dibagi total aset itu adalah 500.000 sesuai dengan informasi dibagi 2 juta, dapatkanlah nilai 0,25. Lalu selanjutnya ada laba ditahan yang B itu dibagi dengan total aset, hasilnya adalah 0,15. Lalu ada EBIT dibagi total aset untuk variabel C, didapatkanlah 0,125. Lalu ada poin D, nilai pasar ekuitas dibagi total kewajiban. Kita masukkan angkanya dapat 1,5. Begitu juga dengan poin E, yaitu penjualan dibagi total aset 1,5 juga. Next. Nah, untuk membaca Altman Z-score ini, itu ada Altman Z-score model di mana apabila dihasilkan angka dari skornya dengan yang sudah kita hitung itu adalah hasilnya 3,3225, maka dapat kita interpretasikan sebagai hasil ini adalah sebuah perusahaan itu masih safe zone, masih aman karena di atas 3. Apabila dia berada di gray zone, maka itu dalam keadaan yang moderat, dan apabila di bawah 1,8, itu bisa dikatakan sebuah perusahaan itu mengalami distress keuangan. Next. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elisa Permatasari dengan NIM 220. Di sini saya akan memaparkan materi terkait faktor makroekonomi yang mempengaruhi prospek perusahaan. Jadi, faktor makroekonomi itu adalah kondisi ekonomi umum di tingkat nasional ataupun global yang berpengaruh terhadap lingkungan bisnis perusahaan secara luas. Next. Nah, ini tuh ada beberapa faktor makroekonomi yang mempengaruhi prospek. Itu ada 6. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto atau yang kita kenal sebagai PDB. Jadi PDB sendiri itu adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara yang menunjukkan daya beli masyarakat dan potensi pertumbuhan pasar. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya jika PDB naik, maka jika PDB naik, maka permintaan akan meningkat, yang otomatis penjualan dan laba itu nantinya akan cenderung naik. Lalu dampak yang kedua, kalau misalnya PDB turun, maka akan terjadi resesi atau permintaan juga turun juga. Lalu dampaknya resiko kerugian meningkat. Lalu untuk faktor yang kedua itu ada inflasi, yaitu kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan berkelanjutan, yang menyebabkan kenaikan biaya produksi, penurunan daya beli konsumen, dan bisa menggerus margin keuntungan. Dampaknya, jika inflasi tinggi, maka biaya bahan baku naik, lalu margin laba akan menyusut. Jika perusahaan tidak bisa menaikkan harga sebanding, maka profitabilitas juga akan tertekan. Lalu untuk faktor makroekonomi yang ketiga adalah suku bunga, yaitu tingkat biaya meminjam uang dari lembaga keuangan yang berpengaruh langsung terhadap biaya utang dan investasi. Dampaknya apa? Jika suku bunga naik, maka biaya bunga naik, yang berarti labanya nanti juga akan ikut turun.
Lalu yang selanjutnya adalah nilai tukar mata uang. Jadi nilai tukar antara mata uang domestik terhadap mata uang asing, misalnya kayak rupiah dengan US dollar gitu. Nah, ini tuh penting bagi perusahaan yang memiliki ekspor impor gitu. Dampaknya apa? Jika kurs rupiah melemah, berarti kan nanti biaya impor naik. Nah, nanti marginnya akan turun. Lalu ada tingkat pengangguran. Jadi, tingkat pengangguran itu persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, yang nantinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Yang dampaknya adalah jika pengangguran tinggi, maka konsumsinya akan turun. Kalau konsumsinya turun, maka penjualan perusahaan itu nanti bisa ikut turun. Lalu selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Next. Lalu ada integrasi faktor makroekonomi dalam analisis prospek perusahaan. Nah, untuk mengukur dan memproyeksikan dampak makroekonomi terhadap kinerja perusahaan, analisis itu analis biasanya menggunakan yang pertama ada analisis korelasi historis yang mengamati bagaimana pertumbuhan pendapatan, margin dan laba bersih perusahaan berhubungan dengan PDB, inflasi atau suku bunga. Lalu yang kedua ada skenario planning yang membuat beberapa skenario makro seperti optimis, moderat, ataupun pesimis, lalu mengukur dampaknya terhadap laba dan arus kas perusahaan. Lalu yang ketiga adalah model ekonometrik yang menggunakan regresi atau model prediktif berbasis data makro dan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah SWOT makroekonomi, yang menempatkan faktor makro sebagai bagian dari analisis opportunity dan threats dalam SWOT. Selanjutnya, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.